Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Sis. Selamat datang di channel Pustaka Gema Media. Bersama saya Om Dodi, penulis buku SKS yang akan membahas soal pengetahuan dan pemahaman umum dari simulasi soal SNBT yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Dan tentunya nanti akan ada pembahasan tipe soal seperti ini. Jadi, Mas Bro dan Mbak Sis, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Mas Bro dan Mbak Sis. Tidak lupa, Om doakan agar Mas Bro dan Mbak Sis bisa lulus SNBT di tahun ini. Jangan lupa order buku SKS menguasai TPS dan tes literasi sistem kebut semalam dengan klik link yang ada di deskripsi. Buku ini telah meluluskan ribuan pembacanya. Ini adalah contoh pembaca yang lulus UI dan UGM lewat jalur SNBT. Ada yang lulus di ilmu komputer UI sebagai jurusan favorit dan juga ada yang lulus di manajemen kebijakan publik UGM. Semoga Mas Bro dan Mbak Sis mengikuti jejak mereka di tahun ini. Baik, Mas Bro dan Mbak Sis, kita akan bahas soal pengetahuan dan pemahaman umum dari simulasi soal SNBT yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti. Ya, ini adalah salah satu soal pengetahuan dan pemahaman umum yang dikeluarkan oleh panitia SNBT, di mana soal ini adalah soal simulasi. Di sini ada 9 kalimat, masih dalam satu paragraf. Nah, soal ini menanyakan apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah, nah ini jawabannya, silakan dipilih. Nah, di sini kita akan membagi paragraf ini menjadi 2. Nah, kira-kira itu pembagiannya itu yang tepat seperti apa? Ya, mari kita bedah satu persatu. Ya, sekali lagi ya, soal ini meminta untuk membagi gagasan dalam bacaan menjadi 2 paragraf yang koheren dan logis. Di sini kata kuncinya adalah koheren dan logis. Pemisahan ini didasarkan pada transisi ide dari pengenalan kacang merah dan manfaatnya secara umum, lalu ke detail spesifik tentang kandungan nutrisi dan efeknya pada kesehatan. Ya, sekali lagi di sini teks ini bicara mengenai pengenalan kacang merah dan manfaatnya secara umum. Lalu ke detail spesifik tentang kandungan nutrisi dan efeknya pada kesehatan. Ini cara membaginya. Kita lihat kalimat 1, memperkenalkan topik utama yaitu manfaat kacang merah bagi kesehatan. Kalau di sini kita baca, ini memperkenalkan topik utama. Jadi topik utama ini selalu di awal paragraf, yaitu manfaat kacang merah bagi kesehatan. Lalu dijelaskan lagi di kalimat kedua yang menyatakan bahwa kacang merah itu sumber folasin. Nah, folasin itu apa? Dijelaskan di kalimat ketiga. Kalimat ketiganya adalah kalimat penjelasan folasin dan manfaat umumnya. Lalu berikutnya di kalimat keempat, ini adalah kalimat yang memberikan dan menjelaskan secara detail lebih lanjut tentang manfaat kesehatan kacang merah yang masih berkaitan dengan ide di kalimat 3. Yaitu apa? Kalimat 3 tentang manfaat folasin dan pengaruhnya terhadap pembuluh darah dan kondisi kesehatan lainnya. Nah, 4 kalimat ini bisa kita jadikan satu paragraf. Ya, kenapa? Karena di kalimat berikutnya, di kalimat 5, mulai kalimat 5, itu bacaan itu berfokus, ya, berpindah fokus ke informasi spesifik tentang kandungan nutrisi kacang merah. Ya, Anda perhatikan di sini. Ya, ini kalau sudah masuk kalimat 5 itu bicara mengenai kandungan nutrisi kacang merah yaitu rendah lemak dan natrium, serta kaya serat yang belum dibahas di sebelumnya. Kalimat 6-9 itu melanjutkan dengan detail lebih spesifik tentang kandungan serat dan efeknya pada kolesterol dan gula darah. Dan juga ada efek samping potensial seperti meningkatnya produksi gas dalam usus yang bikin perut kembung. Nah, makanya dari sini kita bisa memisahkan graf ini menjadi 2 paragraf, yaitu paragraf pertama itu adalah kalimat 1-4, lalu paragraf kedua kalimat ke-5 sampai 9, sehingga kita bisa menciptakan 2 paragraf yang koheren. Jadi paragraf pertama itu menceritakan tentang apa? Paragraf pertama memberikan gambaran umum tentang kacang merah dan manfaat kesehatannya.
Lalu paragraf kedua yaitu menyelami lebih dalam tentang kandungan nutrisi khusus dan manfaat serta efek sampingnya. Sehingga kita bisa menjawab jawabannya adalah yang C. Baik ya Mas Bro dan Mbak Sis, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya menanyakan kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut. Yaitu kalimat berapa? Nah, kalimat tidak logis itu kita pernah bahas di video sebelumnya, nanti bisa klik link video yang ada di deskripsi ya, yaitu bicara mengenai kalimat tidak logis, itu sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, kita lihat di sini kalimat yang tidak logis sebenarnya ada di kalimat yang ketujuh. Dalam 100 gram kacang merah kering, nah ini tidak ada subjeknya di sini, dapat menghasilkan 4 gram serat yang terdiri dari serat larut air dan serat yang tidak larut air. Ya, kenapa ini tidak logis? Kalau di sini kita lihat ya, dalam keterangan 100 gram kacang merah, ini sebenarnya adalah bukan subjek, tapi malah keterangan tempat. Karena apa? Diberi kata dalam. Ya, kalau diberi kata dalam atau di, ya, nah itu jadi keterangan tempat. Dan di sini subjeknya jadi tidak ada. Nah, kita bisa menjawab jawabannya adalah kalimat yang ketujuh yang tidak logis. Nah, kalau yang benar bagaimana? Kalimat yang benar. Kalimat yang benar itu, kalimat yang logis adalah kalimat yang lengkap, subjek, predikat, dan objek. Nah, ini yang benar seperti ini. Kacang merah kering seberat 100 gram dapat menghasilkan 4 gram serat yang terdiri dari serat larut air dan serat yang tidak larut air. Nah, di sini kan jelas ya. Subjeknya itu adalah kacang merah kering seberat 100 gram. Ini sebagai subjek. Dapat menghasilkan, ini sebagai predikat. 4 gram serat, ini sebagai objek. Nah, jadi kalau kalimat yang tidak logis ini bisa kita ubah menjadi kalimat logis seperti ini. Ya, baik ya, jawabannya yang D. Mudah ya Mas Bro dan Mbak Sis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bentuk kaan. Bentuk imbuhan kaan pada kata kesehatan dalam kalimat satu mempunyai kesamaan makna dengan yang mana nih kira-kira nih. Oke, kita bedah satu persatu. Ya, soal ini meminta untuk menemukan kata dalam pilihan jawaban yang memiliki kesamaan makna dalam penggunaan bentuk kaan dengan kata kesehatan dari kata sehat. Ya, sehat itu sendiri adalah kata sifat. Sehat itu menunjukkan keadaan atau kondisi kesehatan. Nah, ketika ditambahkan imbuhan kaan, sehat ini menjadi sebuah kata benda. Maka pilihan E itu adalah pilihan jawaban yang benar. Ya, karena apa? Karena kesejahteraan itu asalnya dari kata sejahtera, berasal dari kata sifat sejahtera. Ketika ditambahkan imbuhan kaan menjadi kesejahteraan, maka sejahtera itu menjadi kata benda. Ya, maka di sini ya saya tekankan sekali lagi, kata kesejahteraan adalah bentuk nominal dari kata sejahtera, yang juga menunjukkan kondisi atau keadaan sejahtera. Jadi, ya, kedua kata ini memiliki kesamaan dalam penggunaan bentuk kaan, yang mengubah kata sifat menjadi kata benda, yang menunjukkan keadaan. Ya, jadi di sini, sekali lagi, kaan pada kesehatan, ini sama dengan kesejahteraan. Berasal dari kata sifat sehat, dan juga berasal dari kata sifat sejahtera. Jadi ketika ditambahkan imbuhan kaan, kata sifat tersebut menjadi kata benda. Nah, pilihan lainnya itu tidak memiliki kesamaan yang serupa. Kita lihat di sini, pilihan A, ilmu kelautan, dan B, ya, di sini kepulauan, itu tidak menunjukkan keadaan, tetapi ilmu kelautan ini yang pertama adalah bidang studi. Sedangkan kepulauan itu adalah kelompok pulau, ya, sehingga dia tidak sama dengan kesehatan. Lalu kekecilan, ya memang di sini asal kata dari kata sifat, kecil. Tapi ketika ditambahkan kekecilan, nah ini dia menggambarkan ukuran, bukan keadaan. Lalu yang D, kediaman, nah, berasal dari kata kerja, yaitu diam. Ketika ditambahkan imbuhan kaan, jadi kediaman. Nah ini menunjukkan tempat tinggal, bukan keadaan. Maka kita punya alasan yang kuat untuk memilih jawaban E, yaitu kesejahteraan. Karena kedua kata, kesejahteraan dan kesehatan, itu menunjukkan bentuk kaan yang mengubah kata dasar, yaitu kata sifat kata dasarnya menjadi bentuk nominal. Ketika diubah menjadi bentuk monominal, maka dia menunjukkan keadaan atau kondisi, yaitu kondisi sehat dan kondisi sejahtera. Maka jawabannya adalah yang E. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Kata sebaliknya
dalam kalimat 6 titik-titik ide yang ada pada kalimat 5. Nah, apa ini jawabannya? Ya, kita lihat dulu ya di sini ya. Dalam soal ini kita diminta untuk menilai fungsi kata sebaliknya dalam kalimat 6 terhadap ide yang disampaikan kalimat 5. Ya, di sini kalimat 5, kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah, nyaris bebas lemak, jenuh, dan kolesterol. Sebaliknya, kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik. Ya, di sini kelihatannya merupakan hubungan mengontraskan, karena kata sebaliknya itu fungsinya adalah mengontraskan. Ya, jadi kalimat 5, sekali lagi saya tekankan di sini, ini menyatakan kacang merah memiliki kandungan lemak dan natrium yang rendah, nyaris bebas lemak jenuh dan kolesterol. Kalimat 6 ini menggunakan kata sebaliknya, ini memperkenalkan informasi yang berbeda dari kalimat sebelumnya. Ya, di sini kacang merah merupakan sumber serat yang baik. Ya, fungsi kata sebaliknya seperti yang tadi sudah saya katakan, ini digunakan untuk menciptakan kontras atau perbedaan dengan informasi yang diberikan kalimat sebelumnya. Sehingga, fungsi kata sebaliknya dalam konteks ini adalah untuk mengontraskan ide. Nah, pilihan lain seperti menegaskan, meluaskan, menguraikan, dan menjelaskan itu tidak tepat. Sehingga, ya, kita bisa menyatakan bahwa jawabannya adalah yang B. Ya. Kata sebaliknya itu tidak digunakan untuk menegaskan, sekali lagi, untuk meluaskan, menguraikan, atau menjelaskan ide yang sama, melainkan untuk menunjukkan kontras. Ini soal yang terakhir. Ya, di sini yang di tulisan miring, ya, di sini akan diperbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ini katanya ada yang salah. Di sini, frase mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, berkurangnya konsentrasi gula darah, dan menurunkan risiko kanker usus besar pada kalimat 4 dapat diperbaiki menjadi, nah ini jawabannya yang apa? Ya, kita lihat dulu di sini ya. Soal ini meminta untuk memperbaiki frase di kalimat 4 agar memiliki struktur kerja yang lebih setara dan konsisten. Nah, ini biasanya ini terkait dengan imbuhan ya. Kalimat asli ini menggunakan kombinasi kata kerja mengurangi, menurunkan, dan berkurangnya yang menciptakan inkonsistensi dalam struktur frasa. Kenapa dikatakan inkonsistensi? Nah, ini menggunakan awalan me, di sini me juga, akhiran kan, di sini i. Nah, di sini awalannya beda sendiri, berkurangnya. Nah, ini adalah salah satu jenis inkonsistensi dalam penggunaan struktur frasa atau inkonsistensi dalam menggunakan kata. Nah, maka kita bisa menjawab jawabannya yang B. Alasan untuk memilih jawaban yang B, karena kata mengurangi dan menurunkan itu menggunakan kata kerja yang berbentuk seragam dan setara. Sedangkan berkurangnya ini, yaitu dia tidak setara. Nah, maka kata berkurangnya harus diubah dan harus dibuat setara dan konsisten menjadi mengurangi. Sehingga kita bisa dapat jawabannya yang B. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan soal pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, saya doakan Mas Bro dan Mbak Sis bisa lulus SNBT tahun ini. Ya, jangan lupa order buku menguasai tes potensi skolastik dan tes literasi. Ya, saya akhiri sesi pembahasan soal ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.